Nah, ke pembahasan berikutnya. Pembahasan berikutnya adalah memperkenalkan konsep layout responsif. Nah, ini responsif ini agak tricky ya. Dan ini juga menurut saya website-website sekarang memang sudah harus responsif, karena kan user tidak menggunakan laptop saja, pasti user ada yang menggunakan HP. Nah, itu responsif ini akan sangat berguna untuk target user yang seperti itu. Jadi apa sih itu layout responsif? Jadi layout responsif itu adalah pendekatan dalam desain web yang memastikan bahwa tata letak suatu situs website dapat menyesuaikan diri dengan berbagai perangkat dan ukuran layar. Biasanya kita menggunakan resolusi pixel, dan biasanya ada 3 yang kita buat responsif. Biasa responsif untuk desktop, responsif untuk tablet, dan responsif untuk gadget ya, atau HP mobile, seperti itu. Nah, prinsip dasar dari layout responsif apa aja sih? Yang pertama, ada fleksibilitas grid. Jadi grid ini adalah kerangka dasar dalam desain web dan layout responsif. Grid harus dapat menyesuaikan diri dengan berbagai ukuran layar. Nah, kita akan mencontohkannya nanti dengan grid ya. Tapi kalau untuk penggunaan responsif ini, itu nggak cuma grid, semua komponen itu bisa dibuat responsif. Selain grid, mungkin contohnya semisal kita mau teks ya, contohnya teks atau paragraf. Ketika di layar PC atau desktop, saya mau teksnya tersebut memiliki font size semisal 50px. Nanti di tablet memiliki font size 30px, dan ketika di desktop di mobile itu memiliki font size sebesar 10px. Nah, itu juga bisa tuh kita gunakan layout responsif. Jadi tidak ketika mobile tulisannya juga gede, itu enggak, kita bisa menyesuaikannya sesuai tampilan layout responsifnya. Nah, yang kedua ini kita akan menggunakan media query, karena mungkin kalau misalkan kalian menggunakan Tailwind itu mungkin sudah dienakan ya, karena itu berupa framework CSS, jadi tinggal menggunakan MD atau LG gitu atau XL gitu. Jadi kalau misalkan sebelum kita menggunakan framework seperti itu, kita harus mengetahui dulu nih base-nya. Jadi base-nya ini adalah menggunakan media query. Jadi media query ini adalah fitur dalam CSS yang memungkinkan kita menerapkan gaya CSS berbeda berdasarkan karakteristik perangkat seperti lebar layar, tinggi layar, orientasi, dan sebagainya. Seperti saya jelaskan tadi ya, biasanya referensinya atau membuatnya dari 3 gadget, mobile, tablet, dan desktop. Nah, mungkin saya berikan contohnya dulu ya. Nah, untuk contohnya seperti ini, saya sudah membuatnya. Ini kita komen dulu, kontrol garis miring ya, kontrol slash, ini kita nyalakan. Nah, di sini saya sudah membuat container grid, kelas container grid, dan kelas item. Kita bisa lihat kelasnya. Mungkin kita ini terlebih dahulu deh, kita refresh. Nah, ini kita akan mainkan responsifnya. Saya akan jelaskan juga stylingnya seperti apa. Nah, jadi container grid itu, kelas container grid memiliki display grid. Jadi displaynya grid. Nah, kalian bisa explore juga nih, kalian kalau mau lihat. Jadi ini untuk cara menggunakan grid ya. Tuh ada block, ada flex. Flex itu sejenis dengan grid. Flex, tuh ada flexbox juga, ada flow root grid. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan grid. Kalian juga balik lagi, kalian juga harus explore ya kalau ingin memperdalam styling. Nah, displaynya grid. Mungkin bisa kita hilangkan dulu untuk melihat apa sih perbedaannya. Nah, ini kalau tidak grid dia akan menyatu seperti ini. Kita buat grid, jadi kita Z, kita save. Oke. Nah, kemudian grid template columns repeat. Jadi ini artinya kolomnya dia akan merepeat, dia akan mengulang dengan auto fit. Jadi auto ngefit. Jadi min max-nya 200 pixel dengan satu FR gitu. Jadi
Ini contohnya ya. Mungkin bisa kita hilangkan dulu aja untuk melihat perbedaannya. Nah, ini kita refresh. Nah, itu terlihat kan? Dia di halaman ini tidak responsif. Tuh, lihat, dia baru. Nah, kenapa di halaman responsif, di halaman kecil ini dia responsif? Karena dia memiliki media query. Nanti akan kita jelaskan. Cuma kita masuk ke sini dulu, container grid. Oke. Jadi kita hilangkan dulu aja, kita aktifkan. Kita save. Nah, ini. Nah, jadi ini untuk tampilan layar besarnya ya. Ini kan untuk tampilan max width 600. Untuk tampilan besarnya ini akan seperti ini. Dan ketika ini ada gap. Nah, gap 10 ini saya ini deh. Nah, ketika kita menggunakan grid atau menggunakan nanti ada flex, itu kalau kita memberikan gap, itu akan memberikan gap atau jarak antar komponennya gitu. Seperti ini bisa lihat ini yang ada arsiran warna ungu, ini merupakan gap. Nah, kalau kita hilangkan gapnya, kita lihat apa yang terjadi. Nah, tuh, dia akan menempel-nempel semuanya. Jadi mungkin kita tidak perlu mengatur margin lagi atau kita margin, tapi dengan gap itu udah langsung terpisah sih antar komponennya.